Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu semua di sini. Senang sekali kita bisa berada bersama-sama dengan Bapak Ibu dari berbagai provinsi pada kesempatan yang berbahagia ini. Hari ini adalah hari yang istimewa dalam rangkaian KPN atau Konferensi Pendidik Nusantara, dikarenakan ada beberapa alasan. Yang pertama, kita kedatangan narasumber yang luar biasa, suatu kehormatan. Di sini ada Bapak Profesor Nizam dari Kemendikbud, kemudian ada Ibu Suhaini dari UNICEF, dan ada Mbak Andita Firseli Utami atau biasa dipanggil Mbak Afu sebagai Environmental Economist, dan beliau juga bekerja di Bank Dunia. Selain itu, hari ini adalah hari terakhir dari rangkaian acara KPN, di mana kita telah membahas topik yang banyak sekali kemarin, dan hari ini topiknya mungkin tidak begitu lazim bagi kita sebagai pendidik karena kita biasa di lapangan dan lebih banyak berkutat dengan pembelajaran di kelas. Pastinya materi ini akan menjadi pembelajaran berharga bagi kita semua. Kita harapkan seperti itu. Sedikit menyinggung terkait KPN, sekalipun kita berada di hari terakhir dari rangkaian program yang cukup panjang selama 6 hari, KPN telah menjadi wadah bagi kita semua untuk berkolaborasi. Ada ratusan pendidik, pemerhati pendidikan, mahasiswa, kemudian dari akademisi dan orang tua dan komunitas masyarakat pada umumnya yang berasal dari 34 provinsi yang tergabung di sini ya. Hal ini mengingatkan kepada kita betapa kekuatan pendidikan beserta dengan seluruh stakeholdernya adalah nyata dan sangat luar biasa. Jadi sedikit mungkin untuk mengingatkan kembali bagaimana kekuatan yang dimiliki oleh insan pendidik dan institusi yang menaunginya. Izinkan saya membagikan dua hal dari dua kejadian di masa lampau yang saya yakin Bapak Ibu semua sudah sangat familiar. Yang pertama adalah, pasca pengeboman yang menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki, Jepang itu lumpuh total, kemudian diperkirakan dibutuhkan 50 tahun untuk recovery. Dan yang menarik adalah Kaisar Hirohito dalam sebuah rapat terbatas dengan para jenderalnya menanyakan satu pertanyaan yang penuh makna, sederhana tapi penuh makna, yaitu berapakah jumlah guru yang tersisa. Kemudian kita mundur ke belakang, itu ada seorang ulama besar dari suku Kurdi, yaitu Ustadz Said Nursi, di sekitar tahun 1920-an mengatakan bahwa pendidikan adalah jalan mengatasi malapetaka kemanusiaan yang berupa kebodohan, kemiskinan, dan perpecahan. Nah, jadi bagaimana kekuatan dari pendidikan dan segala stakeholder yang di dalamnya mungkin kita kembali diingatkan melalui KPN ini. Sebelum kita mendengarkan pemaparan dari Prof. Nizam, izinkan saya membacakan profil singkat beliau. Profesor Insinyur Nizam, MSc, DIC, PhD, ini adalah dosen dengan status profesor atau guru besar teknik sipil dari Universitas Gadjah Mada atau UGM. Gelar Doctor of Philosophy berhasil diraihnya dari University of London, UK. Pengalamannya dalam bidang pendidikan pengalaman dalam bidang pendidikan tinggi tidak perlu dilakukan lagi. Beliau pernah menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pendidikan Tinggi atau DPT dari tahun 2008 sampai 2013. Beliau juga pernah mengemban jabatan sebagai Kepala Pusat Penilaian Pendidikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Beliau merupakan salah satu orang yang ikut dalam tim inti penyusunan Undang-Undang Pendidikan Tinggi pada tahun 2012, Undang-Undang Pendidikan Kedokteran tahun 2013, dan Undang-Undang Keinsinyuran pada tahun 2014. Berbagai publikasi ilmiah sudah banyak dibuat oleh beliau, penghargaan pun tak pelak juga banyak diraihnya. Beliau lahir di Surakarta dengan hobi bersepeda. Beliau kini didapuk dan diberi amanah sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atau Jendikti sejak 21 Juli 2020. Baik, sebelum kita beralih ke Prof. Nizam, saya ingin mengingatkan kepada seluruh peserta selama nanti materi berlangsung, jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan untuk menuliskan pada link Pigeonhole yang telah kami tuliskan di kolom chat box. Baik, tanpa berlama-lama, kami persilakan kepada Profesor Nizam untuk memaparkan materinya. Silakan, Prof. Terima kasih, Ibu Bapak sekalian saya hormati, yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.
Pertama, puji syukur alhamdulillah kita semua bisa bersilaturahmi di pagi yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat. Satu nikmat yang luar biasa sekali di tengah masa pandemi ini. Baik, saya mungkin sedikit agak tidak sesuai dengan topik yang disampaikan tadi, tapi sangat relevan, yaitu bagaimana kita menyiapkan pendidikan di era revolusi industri keempat saat ini untuk menuju pada masyarakat 5.0 yang kita kenal dengan masyarakat post-truth atau masyarakat di era revolusi industri keempat ini. Pertama kita melihat bagaimana sekarang tren global ya, jadi kita melihat dalam konteksnya dulu. Saat ini seluruh dunia itu sedang mengalami penuaan, jadi karena kemajuan dunia kesehatan, dunia kedokteran, usia harapan hidup makin panjang, tetapi di negara maju itu biasanya usia pernikahan semakin tua dan anak semakin sedikit, sehingga populasi makin lama makin banyak yang berusia tua. Ini bisa kita lihat di Jepang misalnya, itu rata-rata usia di Jepang sudah di atas 40 tahun karena semakin sedikit anak mudanya dan semakin banyak yang berusia lanjutnya. Nah, tentu terkait dengan itu berbagai tantangan di masyarakat yang mengalami penuaan atau aging society ini menjadi tantangan ke depan dan peluang bagi negara yang sedang memasuki bonus demografi seperti Indonesia saat ini. Kemudian yang kedua adalah urbanisasi global. Saat ini masyarakat banyak pindah ke kota. Di Indonesia ini merupakan salah satu negara dengan laju urbanisasi tercepat di Asia Tenggara. Dan lebih dari 50% penduduk bumi ini sekarang tinggal di kota-kota besar dengan berbagai masalahnya, dengan berbagai kompleksitasnya, serta kreativitasnya. Urbanisasi itu juga identik dengan pertumbuhan ekonomi sebetulnya di satu sisi, karena munculnya masyarakat kelas menengah ke atas dan masyarakat kreatif, serta industri-industri kreatif yang lahir bersama dengan urbanisasi tersebut. Tapi juga dengan berbagai kompleksitas permasalahannya, seperti kalau yang kita rasakan di pendidikan, bagaimana tentang sopan santun, perilaku itu bergeser ke masyarakat urban, individualis. Kemudian perdagangan global yang semakin terbuka. Saat ini kita bisa belanja di Bukalapak, di Tokopedia, barangnya seminggu kemudian datang bukan dari Jakarta atau dari Semarang, tapi dari Tiongkok, dari Taiwan, dari Eropa dan sebagainya. Dan sebaliknya, anak-anak kita sekarang sudah bisa berdagang ke seluruh dunia. Kita juga heran, mahasiswa saya kadang-kadang saya tanya itu penghasilannya sebulan bisa ratusan juta melalui perdagangan barang-barang kerajinan ke seluruh dunia. Kemudian keuangan global, ini juga kita melihat sekarang ini kita bisa menerima dan berkirim uang 24 jam sehari, 7 hari seminggu ke seluruh dunia, tanpa kita harus datang ke bank, tanpa kita harus bahkan tanpa harus membuka akun di bank pun bisa kita lakukan melalui online. Jadi ini keuangan global ini semakin menyatu dengan kemajuan teknologi informasi. Kemudian kelas pendapatan menengah yang terus meningkat, yang itu berarti juga kebutuhan akan barang-barang sekunder tersier juga meningkat. Akibatnya terjadilah perebutan sumber daya alam yang semakin intens dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Yang tadi kemudian dampaknya adalah pada perubahan iklim. Ini yang menjadi ancaman bagi kita semua, karena perubahan iklim itu kalau terjadi maka irreversible. Untuk membalikkannya kembali itu dibutuhkan waktu ratusan ribuan tahun. Kalau kita melihat emisi karbon dioksida saat ini itu sudah emisi yang dihasilkan itu sudah 3 kali lipat dari kemampuan alam untuk menyerap kembali karbon dioksida tersebut, sehingga ini adalah merupakan ancaman yang sangat membahayakan bagi kehidupan kita semua. Oleh karena itu pendidikan untuk Sustainable Development Goals menjadi sangat penting bagi kita untuk mewujudkannya. Tapi dengan kemajuan teknologi kita juga melihat manusia tidak habis kreativitasnya, dan salah satunya yang menghasilkan revolusi industri keempat saat ini. Kemudian kita juga melihat perubahan geopolitik global antara globalisasi dan counter globalisasi itu terjadi dengan sangat intens saat ini, dan perubahan geoekonomi.
sangat menarik perubahan geoekonomi ini karena sekarang ini ekonomi dunia itu bergeser ke Asia. Kalau abad ke-19 itu abadnya Eropa, abad 20 abadnya Amerika, abad 21 adalah abadnya Asia. Sekarang lebih dari 50% perdagangan dunia, ekonomi dunia itu ada di Asia. Dan itu seiring dengan bonus demografi yang dinikmati oleh Jepang di tahun 70-an sehingga Jepang menjadi macan Asia, diikuti kemudian oleh Korea Selatan dan diikuti kemudian oleh Tiongkok saat ini. Tapi negara-negara tersebut sedang mengalami aging tadi, sekarang sudah melewati bonus demografinya dan masuk ke dalam usia yang semakin tua. Sementara Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara itu sedang memasuki bonus demografi tadi. Jadi ini yang satu peluang yang tidak boleh kita sia-siakan. Nah, tantangan global yang kita hadapi, yang tadi kita dengarkan, Sustainable Development Goals, tantangan global yang menjadi janji kita sebagai penduduk planet bumi ini untuk mewujudkannya, mengurangi kemiskinan, menghilangkan kelaparan, pendidikan dan sebagainya. Ini semuanya adalah 17 janji yang akan kita raih bersama-sama. Seperti Indonesia misalnya, kita berjanji untuk mengurangi emisi karbon dioksida antara 29 sampai 41% dalam 10 tahun ke depan. Ini tantangan yang tidak mudah. Karena kita kalau masih bergaya hidup seperti saat ini itu masing-masing kita itu menghasilkan kira-kira karbon dioksida sekitar 5 ton per tahun, sangat tinggi per kapita kita. Nah, itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara, dengan misalnya mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, lebih banyak menggunakan sepeda, angkutan umum dan sebagainya. Itu salah satunya. Berhemat energi di rumah, dan pola konsumsi kita, itu semua adalah bagian dari membangun Sustainable Development Goals. Nah, tadi tentang revolusi industri yang saat ini sedang kita hadapi, revolusi industri itu selalu diikuti dengan berubahnya kompetensi. Jadi ini kita semua sebagai pendidik kan kita menyiapkan anak-anak itu untuk menjadi insan-insan yang mandiri, insan-insan yang merdeka, yang bisa bekerja, yang bisa menjadi produktif ketika mereka memasuki usia dewasanya. Nah, ketika terjadi revolusi industri, maka ini adalah tantangan bagi dunia pendidikan. Bagaimana kita menyiapkan lulusan yang fit dengan apa yang akan dibutuhkan di lapangan nantinya. Jadi kalau kita lihat sekarang ini revolusi industri keempat ini terutama terjadi karena kawinnya antara dunia maya dan dunia nyata, transformasi digital. Di situ terjadi pergeseran. Sekarang ekonomi berbasis digital. Industri berbasis digital. Dengan industri 4.0 itu menghubungkan antara mesin-mesin dengan sistem cerdas, jadi manusia semakin sedikit perannya, sehingga ini mengancam tentu pekerjaan yang ada, kompetensi yang ada. Setiap revolusi industri itu menghasilkan kompetensi baru yang sebelumnya tidak kita ajarkan, tidak kita didik. Revolusi industri pertama misalnya itu mesin uap menggantikan manusia, sehingga kehilangan buruh-buruh kehilangan pekerjaan. Tapi muncul pekerjaan baru, operator mesin, bengkel, pabrik mesin itu sendiri, perawatan, dan produktivitasnya meningkat luar biasa sekali. Tetapi pekerjaan-pekerjaan baru bermunculan yang sebelumnya tidak kita siapkan. Nah, untuk menyiapkan adik-adik kita, anak-anak kita dengan kompetensi yang nanti ketika mereka lulus itu mereka bisa fit, ini kita harus melihat apa yang terjadi di dunia ini saat ini dan ke depan. Nah, transformasi digital yang terjadi ini selain merubah pekerjaan dan dunia kerja kita, juga merubah ekonomi kita, tapi juga memberdayakan individu. Kita terberdayakan, bukan terperdaya ya, tapi terberdayakan oleh teknologi digital ini, karena setiap orang bisa mempunyai akses pada seluruh dunia, akses ke pengetahuan maupun akses ke pasar kalau kita berbicara pekerjaan. Dan muncul berbagai macam teknologi baru, Internet of Things. Sekarang ini kita sehari-hari sudah berkelindan dengan dunia digital ini, dengan dunia maya. HP kita itu memata-matai kita dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kita sudah dicatat, direkam oleh Mbah Google. Kemanapun kita pergi, apa yang kita makan, apa yang kita beli, itu semuanya terekam. Jadi tiba-tiba muncul iklan sesuatu yang baru kita ingin beli, sudah tiba-tiba muncul di iklannya. Dan
inilah artificial intelligence, kemudian big data, smart city, e-health dan sebagainya ini muncul dan terus merubah perekonomian kita. Sekarang ini misalnya Halodoc dan sebagainya itu smart health system itu sudah menjadi bagian dari keseharian kita. Kemudian dunia maya ini yang juga sudah menyatu dengan kehidupan kita, mulai dari transaksi keuangan digital, bahkan mata uang digital itu sekarang sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Sesuatu yang dulu tidak kita pelajari ketika saya sekolah, tidak ada itu smartphone. Nah, apa yang akan terjadi 5 tahun, 10 tahun yang ke depan tidak seorang pun tahu. Berbagai macam teknologi baru berlahiran, cobot misalnya ini di dalam industri manufaktur. Kemudian biologi sintetis, sekarang daging bisa diciptakan tidak tanpa beternak. Jadi hanya di pabriknya itu mesin-mesin pabrik aja menciptakan daging. Nanoteknologi juga begitu, 3D printer, virtual reality, augmented reality. Jadi barangkali ke depan itu peran guru tertantang dengan kemajuan VR, AR dan sebagainya. Jadi guru harus merubah perannya, tidak lagi sebagai sumber ilmu, tapi menjadi teman bagi siswa untuk menavigasi dan menemukan hari esoknya. Internet of Things di pertanian, dalam pertanian, smart city, smart transportation, smart government, smart economy, smart health, ini semua menggeser peran manusia. Jadi banyak sekali pekerjaan yang akan hilang. 23 juta lapangan pekerjaan itu akan hilang dalam 10 tahun ke depan, tetapi potensi lahir 24 juta sampai 46 juta pekerjaan baru bisa lahir dengan kreativitas dan inovasi manusia berbasiskan sains dan teknologinya. Smart health ini tadi yang saya sampaikan, bagaimana ini itu sekarang sudah menjadi bagian dari konsultasi kita ke dokter, tidak perlu pergi ke dokter, cukup dengan telehealth kita bisa berkonsultasi tentang kesehatan dan dengan monitor misalnya smartwatch itu kita bisa memonitor kesehatan kita dan datanya bisa dikirim pada dokter untuk didiagnosa dan bahkan diagnosa pun bisa dilakukan oleh mesin-mesin cerdas tadi. Nah, AI ini sudah sekarang masuk ke dalam berbagai macam industri manufaktur juga. Nah, ini tadi saya sampaikan, 23 juta lapangan pekerjaan bisa hilang dalam 10 tahun ke depan, tapi potensi lahir puluhan juta pekerjaan baru yang banyak diantaranya saat ini belum tahu kita. Nah, oleh karena itu pendidikan tidak boleh menjadi mata rantai yang putus. Pendidikan berjalan ke kiri, dunia kehidupan berjalan ke kanan. Sehingga nanti ketika anak-anak kita lulus menjadi sarjana, itu menemui dunia yang asing. Ilmu yang dia peroleh tidak lagi mampu untuk digunakan hidup di dunia yang dihadapi tadi. Nah, ini tidak boleh terjadi. Inilah perlunya kita mentransformasi pendidikan kita pada pendidikan 4.0 dengan kompetensi yang tidak lekang dimakan waktu dan kompetensi yang adaptif, yang fleksibel. Ini sebetulnya sudah lama direnungkan oleh para pemikir. UNESCO di akhir abad 20 sudah menggarisbawahi esensi dari pembelajaran itu, to know, learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Dengan kemampuan untuk inovasi dan pembelajaran sepanjang hayat, critical thinking, creativity, communication skill, kolaborasi, kemudian kecakapan hidup, life and career skill. Adik-adik siswa anak-anak kita itu mestinya ketika mereka masuk mulai dari PAUD itu sudah dimotivasi tentang berbagai macam potensi dirinya. Setiap potensi dirinya itu bisa berkembang dan semuanya bisa membawa pada masa depan yang cerah. Ini yang harus kita bangun pada anak-anak kita. Jangan kemudian distereotipkan dengan pemikiran orang dewasa. Cita-citamu jadi apa? Jadi seperti kata Susan, mau jadi insinyur, mau jadi dokter. Jadi konvensional sekali. Frame-nya itu frame orang dewasa tanpa melihat potensi si anak tadi. Nah, inilah life and career skill yang harus kita bina sebagai bagian dari pendidikan untuk menyiapkan generasi yang nantinya fleksibel, adaptif terhadap perkembangan dunia yang tadi. Puluhan juta lapangan pekerjaan nanti tidak akan ada lagi. Jadi jangan sampai mereka
berpikir satu pekerjaan yang nanti ketika mereka nanti menjadi sarjana sudah hilang pekerjaan itu. Nah, ini beberapa kecakapan itu harus kita tanamkan. Kemudian literasi digital ini tidak harus menjadi bagian yang sangat penting di dalam pembelajaran. Nah, selama pandemi ini kan kita tiba-tiba bertransformasi, seluruh pendidikan kita terpaksa harus melakukan pembelajaran dari rumah dan sebagian besar melakukan pembelajaran daring. Ini transformasi yang luar biasa dahsyatnya. Dan meskipun tertatih-tatih, kita ya terpaksa melakukan adaptasi tersebut. Nah, teknologi ini akan hadir seterusnya. Kita sudah terpaksa masuk menggunakan teknologi, tapi bagaimana kita memanfaatkan teknologi ini untuk menjadi empower, menjadi enabler di dalam pembelajaran di masa pasca pandemi sekalipun. Kemudian tentu semuanya fondasinya adalah karakter ini adalah sangat dasar, yang tersisa dari pendidikan pada akhirnya adalah karakter ini yang harus kita bangun. Di karakter inilah yang kemudian di dalam peta jalan pendidikan saat ini itu dikenal dengan istilah pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri. Ini harus kita bangun ya, kemandirian anak-anak kita. Bernalar kritis, critical thinking, kreatif, karena ke depan ini inovasi, kreativitas, adaptabilitas menjadi sangat penting. Bergotong royong, semangat untuk berkolaborasi, teamwork. Kita bisa mencontoh anak-anak di Jepang, dia selalu teamwork, selalu tim diutamakan. Jadi selalu bertepuk tangan kalau ada temannya yang sukses, bukan malah sedih kalau ada yang sukses atau senang ketika temannya jatuh malah ya. Jadi semangat bergotong royong ini perlu sekali kita bangun, dan berkebinekaan global, terlebih kita Nusantara yang ribuan etnis dan bahasa dan budaya ini. Nah, untuk itu kita harus menumbuh kembangkan, tadi saya katakan fondasinya adalah karakter. Ini kita harus memberikan pembelajaran itu yang sangat penting adalah makna, values yang ada di balik pembelajaran. Entah itu pelajaran bahasa Indonesia, entah itu pelajaran sejarah, entah itu pelajaran fisika, matematika, itu values di dalamnya itu harus kuat kita tekankan. Ini kalau kita berbicara tentang pendidikan Pancasila misalnya, itu seolah-olah itu menjadi tugas dari PPKN. Bukan, pendidikan Pancasila itu tugas dari kita semua. Itu spirit dari kurikulum sebetulnya. Jadi dalam bahasa Indonesia pun juga karakter itu kita lahirkan. Sopan santun itu tidak perlu ada mata pelajaran budi pekerti. Bahasa itu adalah bagian dari sopan santun berkomunikasi. Pendidikan matematika itu bagian dari logika rasional untuk kita berpikir secara nalar yang sehat, bukan nalar yang bengkok. Itu bagian dari pembentukan karakter. Nah, itulah yang harus kita bangun di dalam pendidikan kita. Jadi pembelajaran yang bermakna, meaningful learning. Hasil bisa kita mengatakan anak-anak kita itu bersekolah tapi tidak belajar. Jadi pembelajaran tidak terjadi, belum terjadi dengan seharusnya. Nah, inilah tantangan bagi kita semua para pendidik, bagaimana kita menghadirkan pendidikan pembelajaran yang bermakna, melahirkan insan-insan yang kritis, yang bernalar. Mohon maaf, Prof. Nizam, suaranya tertutup. Saya tiba-tiba di-unmute. Sudah bisa? Sudah, Prof. Maaf, ini tadi tiba-tiba di-unmute. Baik, jadi kemudian yang kedua, kita perlu guru itu tidak akan tergantikan oleh mesin ketika itu guru itu menjadi panutan, role model bagi siswa. Ini sangat kita lihat misalnya anak-anak SD kelas 1, kelas 2 itu role modelnya adalah gurunya. Ini harusnya seterusnya sampai ke SMA, sampai ke perguruan tinggi. Guru harus menjadi role model bagi siswa-siswinya. Kemudian yang ketiga adalah ekosistem budaya sekolah yang sehat. Kita berbicara tadi tentang Sustainable Development Goals, pembangunan berkelanjutan. Ya, sekolahnya harus menjadi bagian dari sekolah yang mandiri energi misalnya. Sekolah yang sadar tentang sampah, sekolah yang sadar tentang kebersihan, sekolah yang sadar tentang kehijauan, sekolah yang sadar tentang lingkungan yang sehat, perilaku hidup bersih dan sehat. Itu harus menjadi bagian yang sangat mendasar di dalam pendidikan, ekosistem dan budaya sekolah yang mendidik. Nah, ini harus kita bangun bersama. Bagaimana kita menyiapkan anak-anak yang
yang sehat kalau sekolahnya sendiri masuk ke kamar kecilnya, harumnya sudah tercium dari gerbang sekolah gitu ya. Ini harusnya kamar-kamar kecil di sekolah-sekolah kita lebih bersih daripada kamar kecil di hotel. Kemudian lingkungan keluarga dan masyarakat ini sebagai bagian pendidikan yang seperti kata Ki Hajar Dewantoro ya, tri matra pendidikan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Baik, nah ini area-area yang harus kita perkuat di dalam membangun karakter dan membangun kompetensi critical thinking dan sebagainya. Jadi ekosistem sekolah, pembelajaran bermakna, guru sebagai panutan, dan lingkungan keluarga dan masyarakat yang memperkuat, menguatkan. Jadi jangan sampai lingkungan apa yang diajarkan di sekolah oleh guru di rumahnya ternyata berbeda sekali, di lingkungannya ternyata berbeda sekali perilaku di rumah. Jadi kesadaran dari orang tua secara bergotong royong bersama-sama membangun pendidikan ini amatlah sangat penting. Nah, untuk membangun kompetensi abad 21 itu kuncinya sebenarnya sederhana, PQRST. Question, anak-anak kita harus biasa bertanya, mempertanyakan segala sesuatunya, inquiry, discovery, eksplorasi, kemudian dari situ dia akan terasah otaknya untuk selalu wondering, selalu melihat alam itu dengan kekaguman dan ingin tahu, mendalami kenapa begitu, apa yang ada di balik itu. Jadi query based learning ini sangat penting untuk membangun curiosity, membangun sifat pembelajar sepanjang hayat. Student centered learning akan terjadi di situ. Si siswa mengeksplorasi ilmu pengetahuan dan dari situlah akan lahir sains yang sesungguhnya. Jadi sains itu bukan hafalan yang diberikan oleh guru, tapi sains itu lahir dari keingintahuan siswa tentang alam dan lingkungannya. P, problem, masalah sehari-hari. Nah, kenapa bajumu kotor? Problem, bagaimana membersihkannya? Coba kamu cuci. Oh, kok masih kotor ya? Coba kalau kamu kasih sabun gimana? Oh, ternyata kok bisa bersih ya? Kenapa kok bisa begitu? Nanti berbicara tentang fisika, tentang tegangan muka, tentang pengenceran dan sebagainya. Jadi problem dan mencari solusi. Jadi anak-anak terbiasa untuk merumuskan masalah dan mencari solusi. Jadi desain, invention, strategi, kreativitas itu lahir dari terbiasa untuk problem kemudian diselesaikan, bukan problem kemudian dipecah jadi banyak. Masalah satu dipecah jadi banyak. Ini banyak kita ahli memecahkan masalah, satu masalah dipecah jadi banyak. Nah, ini melahirkan pola-pola pembelajaran problem based learning, project based learning. Anak-anak diminta untuk bersama-sama memikirkan bagaimana supaya sekolah kita menjadi sekolah yang lebih sejuk tanpa ada AC. Nah, karena membuat proyek tentang bagaimana membuat ruang kelasnya menjadi sejuk tanpa AC. Collaborative learning, ini dari P ini bisa lahir collaborative learning, bekerja sama, berkelompok, antar mata pelajaran, membangun bersama satu proyek. Dan dari situlah akan lahir teknologi. Kalau kita melihat masyarakat barat, yaitu sangat kuat pengembangan teknologi ini. Karena tadi problem, kalau mereka tidak merencana dengan baik, maka di musim dingin akan kelaparan. Kalau mereka tidak menyimpan hasil panennya dengan baik, mereka akan kelaparan di musim dingin. Sehingga muncullah teknologi. Itu muncul melalui P ini, problem akan menghasilkan teknologi. Nah, kemudian yang sangat penting, karakter itu terbentuk melalui R. Cara berpikir secara rasional, critical thinking, creativity itu melalui rasional. Bagaimana menalar. Nalar yang tidak bengkok. Nalar yang tidak bengkok ini sangat penting untuk membangun critical thinking, creativity, communication, dan collaborative skill. Jadi PQRST. Nah, kita juga mengingat dari Howard Gardner ya, bahwa multiple intelligence, setiap anak itu punya potensi masing-masing. Ada yang jago matematika, ada yang sangat talkative, ada yang sangat tangannya itu terampil, ada yang berkesenian, ada yang suka menyanyi. Nah, semua itu bisa menjadi masa depan mereka. Tidak hanya yang pandai matematika yang akan berhasil, tapi semua itu bisa berhasil. Nah, ini yang harus kita bangun. Jadi anak-anak itu nanti akan menemukan dirinya dan menemukan potensinya sejak dini dan menjadi orang-orang sukses seperti Bill Gates yang entrepreneur, inventor, filantropis,
seperti Larry Page, Sergey Brin yang sekarang ada di kehidupan kita sehari-hari, tidak pernah lepas dari tangan kita. HP itu, Google itu dari beliau berdua ini asal muasalnya. Atau seperti seorang Malala Yousafzai yang sangat pemberani dengan pemikirannya, dengan tekadnya untuk membawa pendidikan bagi anak-anak perempuan, sampai ditembak pun dia masih memperjuangkan tentang hak pendidikan. Kemudian juga kreativitas yang ahli matematika seperti Mas Hairil Anwar yang inventor 5G sekarang. Seperti Pak Jokowi, ini adalah kemampuan komunikasinya luar biasa sekali, intrapersonal skillnya luar biasa sekali, refleksi dirinya juga luar biasa sekali. Mas Gari Nugroho, banyak sekali potensi itu yang Mas Menteri itu juga masing-masing punya kecakapan masing-masing. Jadi tidak satu jalan menuju Roma. Entrepreneurship, kreativitas, inilah yang harus kita asah dari anak-anak kita. Jangan semuanya kemudian kita seragamkan seperti dunia konvensional yang kita bayangkan. Karena masing-masing tadi bisa menjadi kesuksesan masing-masing, yang berkesenian, yang berolahraga, yang punya jiwa sosial tinggi seperti Mbak Butet Manurung dan seterusnya. Jadi secara kesimpulan ini kita harus mengembangkan potensi anak-anak kita supaya kita bisa melahirkan generasi unggul yang bisa membawa Indonesia maju, membawa dunia yang lebih baik, lebih berkelanjutan. Dan itu kita lakukan kalau di dalam program sekarang melalui Kampus Merdeka Belajar atau di perguruan tinggi dengan Kampus Merdeka. Insya Allah dengan begitu kita akan bisa memastikan potensi anak-anak kita akan berkembang semaksimal mungkin secara optimal. Terima kasih. Waktu saya kembalikan pada Mas Nur Hadi. Baik, terima kasih Prof. Nizam. Luar biasa, pemaparan yang sangat informatif dan luar biasa. Mungkin sebelum kita berlanjut, izinkan saya membagikan beberapa catatan yang dapat diambil dari yang disampaikan oleh Prof. Nizam. Jadi tadi disampaikan tentang megatrend global bahwa negara kita memiliki kelebihan bonus demografis. Kemudian kelebihan itu yang mungkin kita harus lebih banyak mengeksplornya di sana. SDGs yang kita bahas hari ini adalah 17 janji sebagai penduduk dunia untuk kedepannya, dan sedikit dibahas tentang dampak transformasi digital di mana banyak sekali perubahan pekerjaan, dunia ekonomi, pemberdayaan individu yang intinya adalah memberikan satu tantangan atau challenge untuk pendidik, untuk insan pendidik, bagaimana menyiapkan anak-anak kita. Jadi beberapa disebutkan tentang core subject dari 21st century competencies, tentang learning, innovation skill, life and career skill, karakter and digital literasi, dan karakter ini yang sebenarnya adalah hal yang paling penting, di mana kalau dari kementerian di Indonesia juga sudah diatur dalam satu konsep yang bernama pelajar Pancasila. Ada 6 nilai di sana. Kemudian intinya dari akhir yang disampaikan mungkin dari Prof. Nizam, bagaimana kita melihat semua tadi yang disampaikan oleh Prof. Nizam sebagai pendidik, kemudian merespon terhadap perubahan-perubahan tersebut dan menjadikan anak-anak kita siap untuk masa depan yang mungkin akan sangat-sangat berbeda, dan pastinya akan sangat berbeda dengan keadaan kita saat ini. Mungkin izin Prof, sebenarnya ada satu quote juga dari sangat terkenal sekali dari Richard Raleigh, former Secretary of Education di US. We are currently preparing students for jobs that don't exist yet. Jadi kita mempersiapkan pekerjaan siswa kita untuk pekerjaan yang belum ada, menggunakan teknologi yang belum ditemukan, dan menyiapkan mereka untuk menyelesaikan masalah yang sebenarnya masalahnya belum ada. Jadi inilah tantangan bagi para pendidik di saat ini.